Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar para siswa sekalian? Siswa kelas 10 TBSM. Kembali kita berjumpa pada hari ini di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif atau TDO, masih dengan menggunakan media online. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi corona ini segera berlalu, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah untuk belajar dengan cara tatap muka. Baik para siswa sekalian, pada hari ini Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi kita, yakni mesin konversi energi. Mungkin kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang mesin konversi energi, apa itu energi, dan materi-materi yang lainnya. Baik, mari kita mereview sedikit tentang mesin konversi energi. Mesin konversi energi para siswa sekalian, seperti pada pembahasan sebelumnya, itu ada dua jenis, ada yang konvensional dan ada yang non-konvensional. Yang konvensional adalah mesin konversi energi yang sumber energinya tidak bisa diperbaharui atau tidak terbarukan. Jenisnya ada 4 macam. Yang pertama adalah mesin pembakaran dalam, kemudian mesin pembakaran luar, mesin fluida, dan mesin pendingin atau pengkondisi udara. Untuk jenis-jenisnya Bapak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga. Baik, pada hari ini kita akan fokus lebih lanjut, lebih dalam untuk lebih mengenal mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam pada dunia kita para siswa sekalian, dunia otomotif, itu kita mengenal ada dua jenis mesin pembakaran dalam, yakni yang pertama adalah mesin 4 tak atau istilah lainnya adalah mesin 4 langkah, yang sering diistilahkan dengan 4-stroke engine. Adapun mesin pembakaran yang kedua adalah mesin 2 tak atau mesin 2 langkah atau 2-stroke engine. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan lebih jauh lagi membahas tentang mesin 4 langkah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mesin 2 langkah. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu bahwa yang namanya mesin pembakaran dalam, baik itu mesin 4 tak maupun mesin 2 tak, itu adalah sebuah mesin yang merubah energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia itu didapatkan dari campuran udara dan bahan bakar, ya, kemudian dibakar di dalam ruang bakar sehingga menghasilkan gerak bolak-balik piston, dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol sehingga sepeda motor kita bisa berjalan melalui gerakan berputar roda belakang sebagai penggerak sepeda motor. Nah, para siswa sekalian, seperti apa sih cara kerja mesin 4 tak? Apa saja komponennya yang terlibat dalam sistem mesin 4 tersebut? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Komponen-komponen pada mesin 4 tak yang pertama adalah torak atau seher atau piston. Yang kedua adalah batang piston, connecting rod atau stang seher orang menyebutnya bahasa bengkelnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah katup masuk atau inlet valve atau katup in katanya orang bengkel. Yang keempat adalah katup buang, exhaust valve atau katup api atau katup X. Berbagai macam nama, tapi insya Allah benda yang disebut adalah sama. Kemudian yang selanjutnya adalah busi. Nah, kalau busi ini nggak ada bahasa lain sudah. Busi adalah spark plug. Fungsinya tentu para siswa sekalian sudah maklum, ya, yaitu memercikkan bunga api. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah poros bubungan atau camshaft atau noken as. Komponen selanjutnya adalah pelatup atau rocker arm atau orang menyebutnya dengan istilah sepatu klep. Wallahu alam kenapa disebut sepatu. Apa mungkin karena bentuknya yang mirip? Yang terakhir adalah poros engkol. Nah, poros engkol ini istilahnya adalah crankshaft atau bahasa bengkelnya orang-orang menyebut di bengkel dengan istilah kruk as. Baik para siswa, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat. Pada mesin 4 langkah disebut 4 langkah karena nanti kalian akan melihat bahwasanya piston itu bergerak bolak-balik 4 kali. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ke bawah, bawah kemudian ke atas 4 kali. Yang pertama adalah langkah hisap. Apa yang terjadi pada langkah hisap para siswa sekalian?
piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. TMA itu adalah singkatan dari titik mati atas dan TMB adalah singkatan dari titik mati bawah. Jadi sebelumnya tadi posisinya di atas, turun ke bawah. Ketika piston turun ke bawah, katup in-nya terbuka, sedangkan katup X-nya tertutup. Apa yang terjadi ketika piston turun ke bawah, klep in atau katup in-nya terbuka, maka di dalam silinder ini terjadi kevakuman atau sedotan. Yang sedotan ini kemudian akan menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam blok silinder mesin. Oke, seperti itu cara kerja mesin 4 langkah ketika langkah hisap. Selanjutnya adalah langkah kompresi. Saat langkah kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Tadi pada langkah hisap kan turun ya. Sekarang pada langkah kompresi, pistonnya naik lagi ke atas. Kita lihat posisi klep. Kedua klep atau katup atau valve-nya tertutup, baik katup in maupun katup X. Kemudian apa yang terjadi pada campuran udara dan bahan bakar yang sebelumnya disedot pada langkah hisap? Campuran udara dan bahan bakar sekarang tertekan ke dalam ruang bakar. Ruang bakar adalah ruang yang sangat kecil antara kepala piston dengan kepala silinder. Insya Allah nanti kalau kita sudah ketemu bertatap muka, Bapak akan tunjukkan yang namanya ruang bakar itu yang mana sih, begitu ya. Baik, yang ketiga adalah langkah usaha. Baik, Bapak tadi lupa menjelaskan, ketika akhir langkah kompresi, nanti posisinya di puncak, mungkin di video nanti akan lebih jelas. Bahan bakar dan udara akan dibakar ketika akhir langkah kompresi. Jadi, ketika bahan bakar ditekan naik ke atas, ketika kepala piston hampir mencapai titik mati atasnya, turun sedikit. Nah, saat inilah busi meletikkan bunga api untuk membakar bahan bakar dan udara. Yang selanjutnya kita lanjutkan pada langkah usaha. Hasil pembakaran udara dan bahan bakar tadi yang kemudian meledak menyebabkan piston turun dari atas ke bawah lagi. Jadi sudah tiga kali langkah piston nih. Pertama turun, tadi kompresi naik, sekarang pada langkah usaha turun lagi. Apa yang terjadi pada kedua katup? Kedua katup tertutup rapat. Ya, kedua katupnya tertutup rapat. Baik, kita lanjutkan lagi pada langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, yakni langkah buang. Piston bergerak lagi dari TMB ke TMA. Apa yang terjadi pada kedua katup? Katup in-nya tertutup, kemudian katup X-nya terbuka. Kenapa katup X terbuka? Apa tujuannya dibuka? Tujuannya adalah agar hasil sisa pembakaran udara dan bahan bakar yang tadi dibakar pada akhir langkah kompresi dibuang menuju knalpot lewat saluran buang. Nah, itulah dia para siswa sekalian, 4 tahapan atau 4 langkah, atau boleh kita katakan 4 tak ya, 4 langkah dari cara kerja mesin 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang terakhir langkah buang. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan film berikut ini. Cara kerja mesin 4 langkah. Mari kita lihat sambil Pak Guru komentari sedikit ya untuk memudahkan pemahaman. Ketika langkah hisap, kita lihat piston bergerak dari atas menuju bawah. Kemudian proses yang terjadi tadi sudah Bapak jelaskan di slide sebelumnya. Langkah kompresi, piston dari bawah naik ke atas. Perhatikan klepnya, kedua-duanya tertutup. Di akhir langkah, nah disinilah busi meletikkan bunga api untuk membakar campuran tadi. Dilanjutkan dengan langkah usaha, piston atau shaker turun lagi dari atas ke bawah. Ya, karena terdorong oleh ledakan. Yang keempat, ini adalah langkah buang. Kenapa dikatakan langkah buang? Karena memang tujuannya untuk membuang campuran udara dan bahan bakar yang sebelumnya terbakar. Mari kita lihat kembali seperti apa langkahnya secara total. Hisap, naik kompresi, turun usaha, 3 buang. Sekali lagi, hisap,
kompresi, usaha, buang. Nah, para siswa sekalian, pada mesin 4 tak, satu langkah torak itu sama dengan setengah putaran poros engkol. Sehingga pada mesin 4 langkah terjadi putaran poros engkol sebanyak 2 kali. Kesimpulannya para siswa, pada mesin 4 tak, untuk menghasilkan satu tenaga, yaitu terjadi tadi pada langkah usaha, maka mesin 4 langkah membutuhkan 4 kali gerakan piston turun naik dan 2 kali putaran poros engkol. Pak Guru ulangi, untuk mesin 4 langkah, ketika menghasilkan satu tenaga, dalam menghasilkan satu tenaga, itu dibutuhkan 4 kali gerakan piston turun naik dan 2 kali putaran poros engkol. Baik, itulah tadi pelajaran kita yang berkaitan dengan mesin konversi energi, khususnya mesin 4 langkah atau 4 tak, atau istilah lainnya 4-stroke engine. Itu saja yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga mudah difahami dan semoga bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan bisa japri lewat WA atau bisa kita diskusikan di grup WA kita, grup TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak ucapkan mohon maaf. Semoga waktu kalian bermanfaat. Barakallahu li walakum. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.